Ergosphere Online, sebuah game fantasi di mana para playernya masuk ke dunia sistem skill dan leveling. Hingga suatu hari, sebagian player terpilih memainkan game itu di dunia nyata. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Lee Oh-reum dan Kim Si-wol mendapatkan extra quest dan berhadapan dengan amberan monster. Mereka gagal, tapi mereka berdua diberi kesempatan kedua. Mereka menolak demi keselamatan orang. Di sisi lain, Eun-hyun yang berada di Pulau Chaos di dalam game sedang dipantau seseorang untuk bisa ditransfer ke dunia nyata. Keesokan harinya, sore hari sepulang sekolah, Han Seo-jung bilang pada Si-wol, "Sepulang sekolah kamu ada rencana tidak? Bagaimana kalau kita makan bareng?" Si-wol menjawab, "Sepertinya menarik. Bagaimana kalau kita ajak Oh-reum juga?" "Baiklah, akan kuhubungi setelah menyelesaikan pelajaran tambahan." Di loker sekolah, Oh-reum dan Kim Si-wol ngobrol membahas mengenai game. Oh-reum bilang, "Waham, ada cerita di balik kemampuan teleportasi miliknya." Singkat cerita, waktu itu Waham mendapat pesan dari Tuhan untuk penyihir. Waham yang menyampaikannya malah jatuh cinta pada penyihir itu. Suatu hari Waham membunuh sekelompok preman yang berencana menyerang penyihir. Waham mendapat hukuman dan dipenjara di bawah tanah. Tuhan yang bersimpati memberi kemampuan teleportasi untuk bisa berkunjung ke tempat penyihir, dan ceritanya diakhiri dengan pemain yang harus menaklukkan Waham. Si-wol menjawab, "Sepertinya ceritanya terus berlanjut dalam dunia nyata ini. Mungkinkah alur cerita utama game juga melanjutkan cerita-cerita tersebut?" "Kau benar. Yang aku heran, para NPC mengucapkan kalimat petunjuk Tuhan. Mereka menunjuk kepada black hole yang ada di langit. Setahuku, lubang hitam kadang diartikan sebagai jalan menuju dimensi lain." Tak lama pesan dari Han Seo-jung masuk. "Ayo kita pergi." Han Seo-jung sudah berada di depan gerbang. "Karena informasi yang barusan masih ambigu, aku akan menyembunyikan dari Guild Raison. Mungkin akan kugunakan untuk negosiasi nanti." Mereka yang sedang berjalan tiba-tiba dikagetkan dengan pesan dari sistem. Tertulis, "Dalam waktu 5 menit, extra quest akan dimulai pada lokasi ini. Apakah Anda akan mengambil?" Sontak mereka berdua heran. "Bukankah kita sudah menolaknya kemarin?" Sistem bilang lagi, "Salah satu user menerima quest ini karena sejatinya ini adalah quest kalian. Saya menawarkan kembali. Bila kalian menolak, dianggap mengganggu quest milik orang lain. Jika diterima, akan menjadi quest competition." Si-wol bilang, "Kita akan mengambil dan menyelesaikan quest ini secepat mungkin agar menghindari orang yang terluka." Tubuh mereka lalu dipindahkan ke awal quest dimulai. Terlihat seseorang misterius berada dalam sekolah. Di sebuah lorong sekolah, 2 orang hendak pulang. "Bagaimana kalau kita pergi ke warnet dulu untuk bermain game?" Dan mereka tiba-tiba mendengar dan melihat ada yang aneh di ujung lorong. Dan seketika, salah satu siswa diserang kepalanya. Ia langsung tumbang. Siswa lain panik. Apa-apaan itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan di sana, Ascent King siap menebas dari belakang. Oh-reum dengan cepat datang dan menangkis serangan tersebut. Oh-reum berhasil mengalahkan satu. "Sialan, sudah ada yang menjadi korban." Ia teriak, "Jangan diam saja, lari selamatkan dirimu." Tapi siswa itu tidak bisa mendengar dan melihat Oh-reum. "Aku lupa, mereka tak bisa melihatku, bahkan monsternya." Tak lama suara alarm sekolah berbunyi. Kim Si-wol datang. "Tenanglah, aku yang sudah menyalakan alarm agar semua orang langsung keluar. Cepat cari monster lainnya." 3 Ascent King terlihat di depan mereka. Kim Si-wol, "Mari lakukan." Si-wol mulai beraksi. Ia mengeluarkan tongkat sihirnya, skill The Voice Beyond Labyrinth. Dengan skill itu, Oh-reum menerima buff yang meningkatkan statusnya. Pergerakan Oh-reum menjadi lebih lincah dan serangannya meningkat. "Bagus, 4 sudah aku habisi." Tak lama Oh-reum melihat 2 orang siswa lain yang sudah tumbang. "Sialan, mereka sudah membunuh siswa sebanyak ini, padahal quest berlangsung belum lama." Terlihat seorang siswa yang tidak tahu apa-apa sedang ketakutan dengan temannya yang sudah mati. "Seseorang kumohon, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi." 2 Ascent King siap menebasnya. Oh-reum lagi-lagi dengan sigap dengan cepat menahan serangan itu. Kim Si-wol sekarang. Skill
Throne Trap. Siwul menciptakan lingkaran jebakan. Kedua monster itu terpojok. Ohrem langsung menghabisinya. Di sana Ohrem langsung memecahkan kaca. Siswa itu berlari keluar. Maaf, tapi ini satu-satunya cara agar kau bisa lari keluar. Kim Si-woo di sana sejenak tertunduk. Ia melihat Han So-jung yang sedang terkapar. Bukankah katanya dia sedang menunggu di depan gerbang, tapi kenapa dia ada di sini? Orang yang melihat Si-woo teriak, "Sadarkan dirimu Kim Si-woo, dia belum mati. Gunakan potion dan recovery skill padanya. Walaupun kita akan menerima penalti dan questnya, keselamatan Han So-jung lebih penting." Waktu mereka menyelesaikan quest tersisa 7 menit. Ohrem langsung bergerak. "Aku akan mencari sisanya. Susul aku setelah kau menyembuhkan Han So-jung." Si-woo melemparkan sebuah item. "Bawa itu dan pastikan kali ini kamu menyapu bersih mereka, termasuk variannya." Satu Ascent King terlihat. Ohrem langsung melompat dan berhasil menghunuskan pedangnya. Bagus, ini sudah yang ke-7. Sekarang sisa variannya saja. Ohrem terus berlari mencari hingga ia menemukan monster varian itu. Ohrem langsung menghampirinya dan melancarkan serangan. Skill Painful Spirit Rampage. Ohrem langsung memberikan serangan keras. Tangannya diselimuti kekuatan. Skill Revenge is Raging Fire. Ia memberikan tebasan kedua. Tubuh monster itu mulai retak. Lingkaran sihir tercipta. Ohrem diserang balik. Tubuhnya terpental. Monster itu datang menyerang. Ohrem sekuat tenaga menangkis serangannya dari segala arah. Waktu tersisa 30 detik. Dalam hatinya Ohrem bilang, "Aku harus mengalahkannya dengan serangan berikutnya." Di sana, Ohrem sengaja terkena serangan. Skill pasifnya aktif. Sial, ini sakit, tapi bagus. Skill pasifku akan melindungi dan meningkatkan damage seranganku. Dan dengan menggunakan item Dragon Soul yang diberikan Kim Si-woo, damage seranganku akan bertambah 5 kali. Item itu digunakan, tubuhnya diselimuti energi. Serangan ini harus menjadi serangan terakhirku. Ohrem melesat maju. Saat ia mendekat, Ohrem siap disemburkan serangan dari mulut monster. Tapi Ohrem terus maju beradu serangan. Hingga pada akhirnya, Ohrem berhasil membelah tubuh monster itu. Apa aku mengalahkannya? Apa questnya sudah berakhir? Tapi tiba-tiba, Ohrem mendapatkan serangan. Ohrem segera menjaga jarak. Dan di sana, ternyata ia diserang oleh Baek Eun-hyun. "Kenapa kamu ada di sini?" Flashback lalu diperlihatkan tentang Eun-hyun. Di Chaos Island dalam game Ergosphere Online, Eun-hyun berhasil menaiki menara Chaos. Player yang mengawasinya datang. "Selamat, kau bisa memanjat puncak menara Chaos. Bagaimana rasanya menjadi PK user termuda dan terkuat saat ini?" Eun-hyun siap menembaknya. "Cukup omong kosongnya. Beritahu aku kelanjutan dari negosiasimu. Bagaimana aku bisa menjadi karakter gameku di dunia nyata, dan bagaimana Lee Oh-reum bisa berubah?" Player itu mulai bercerita, "Sepertinya teman yang kau sebut sudah mengalami transfer. Aku ingin memberitahumu dulu, kalau game ini bukan sekedar game virtual biasa. Game ini memiliki dunia sendiri di dalamnya, dan sedang diwujudkan dalam 3 dimensi yang dapat dibangun di dunia nyata." Eun-hyun yang mendengar itu hendak pergi. "Aku akan logot. Aku tidak tertarik untuk mengikuti haluanmu. Aku sudah kehilangan banyak waktu hanya untuk leluconmu." Player itu lalu menembus tubuh Eun-hyun. "Apa kamu bisa melihat dan merasakannya sendiri? Red flowmu 87%. Kalau begini, bisa-bisa kamu mati kalaupun ditransfer. Aku harap kita masih bertemu lagi di dunia nyata." Perlahan-lahan tubuh Eun-hyun menghilang. Ia kesakitan sambil membuka vargame yang ia kenakan. Dan di sana, Eun-hyun dihampiri seseorang. Eun-hyun heran, "Apa kau seorang user?" Orang itu bilang, "Tidak, aku salah satu dari 5 pencipta game ini. Aku CEO dari Intohol Software." Kembali ke pertarungan, Eun-hyun sedang berhadapan dengan Ohrem bilang, "Pasti menyenangkan jadi dirimu. Kamu punya apa yang tidak satupun orang lain punya. Tapi sayangnya, aku juga sudah punya apa yang kamu punya. Kau kesal bukan?" Ohrem bilang, "Apa kamu yang sudah menerima quest ini? Apa kau tahu ada yang mati karena quest ini?" Eun-hyun lagi-lagi hanya tersenyum.
kau mungkin benar, tapi bukan aku yang melakukannya. Mendengar itu Ohrem semakin kesal. Ia langsung menyerang. Dasar bajingan. Sebuah ledakan terjadi. Seberapa busuk kau ini, baik Eunhyun? Beberapa tebasan Ohrem diberikan. Eunhyun menyerang balik. Skill Dragon Killer. Serangan itu langsung membuat Ohrem sedikit luka. Ohrem kembali menyerang dengan ultimate-nya. Eunhyun masih bertahan. Skill Ultimate Guillotine Rebespear. Kini ultimate Eunhyun dikeluarkan. Avatarnya langsung menghajar Ohrem. Ohrem segera menjaga jarak dan menahan serangan. Sebuah ledakan terjadi. Ohrem melompat. Satu tebasan siap dilancarkan. Skill Grudge Bearing Flower. Dengan skill itu, avatar dari Eunhyun berhasil dikalahkan. Eunhyun menembak, tapi dengan mudah Ohrem menangkis. Ia langsung menendang kepalanya. Aku kira kau cuma preman yang suka membuliku, tapi hari ini aku sadar dirimu yang sesungguhnya. Kamu adalah seekor monster. Ohrem tanpa ragu memberikan tebasan. Tapi mendadak, Ohrem heran karena tubuh Eunhyun berubah menjadi tengkorak. Terdengar suara kasar sekali dengan anak baru kami. Di sana, ternyata user PK Necromancer datang. Skill Corpse Exchange mengubah badan anggota party yang nyawanya di bawah 1% dengan tengkorak. Ohrem mengenalnya. Bukankah dia salah satu dari Chaos yang aku jumpai sewaktu itu? Jangan bilang Eunhyun masuk ke dalamnya. Tak lama sebuah serangan datang. Necromancer langsung menghindar. Panjang umur. Tadinya aku bertanya, kemana Labyrinth Master? Siwul melompat di atasnya. Skill Beast of Labyrinth Minotaur. Siwul memberikan serangan petir, tapi Necromancer berhasil membuat skill penghalang. Necromancer skill Hell Barrier meningkatkan magic defense. Siwul langsung bergerak maju. Jangan lengah, skillku belum selesai. Aku juga tahu segalanya tentangmu. Skill Deadman Feel. Kini banyak tangan tengkorak keluar di dalam tanah. Ohrem yang sadar itu ikut menyerang. Ohrem berhasil memberikan satu tebasan. Necromancer heran, bagaimana bocah ini bisa melewati Deadman Feel milikku? Harusnya itu mengurangi dexterity dan skeletonnya beracun. Apa dia menghindari satu-satu? Dia sungguh gila. Ohrem berhasil memojokkannya. Kim Siwul sekarang serangan terakhir. Necromancer panik. Sialan, mereka ini kenapa bisa sekuat ini? Kim Siwul memberi serangan, tapi mendadak tubuh mereka bereaksi. Sistem muncul. Waktu untuk pemilihan hadiah telah habis. Kalian akan dipindahkan sekarang. Tubuh mereka semua akan menghilang. Necromancer bilang, waktu yang sempurna. Awas saja di pertarungan yang akan datang. Kalian akan kubabat habis. Sekarang aku tak bisa leluasa karena harus mengawasi bocah baru ini. Lain kali akan kutunjukkan skill sejatiku. Hingga pada akhirnya, quest itu berakhir. Setelah pertarungan, Ohrem mendapatkan luka. Apa kamu tidak apa-apa? Wajahmu babak belur begitu. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans sudah berkumpul. Ayo kita keluar diam-diam. Bisa ribet kalau mereka melihat kita di sini. Mereka ngobrol di jalan. Sepertinya sudah aman. Aku akan menyembuhkanmu. Ohrem bilang, tidak. Kali ini aku pakai healing potionku saja. Kita tidak boleh menarik perhatian Chaos dengan skillmu. Ohrem mengobati lukanya sendiri. Bagaimana keadaan Han Sojung? Siwul bilang, kondisinya parah. Aku sudah menggunakan skillku untuk menyembuhkan dan memindahkannya ke tempat yang aman. Seharusnya sekarang dia ada di rumah sakit. Tak lama ia mendapatkan telepon. Aku harus cepat pulang. Kita akan ketemu lagi nanti. Ohrem bilang, sepertinya orang rumah khawatir padanya. Apa ada juga yang khawatir pada aku? Tapi ia kaget melihat handphonenya sudah rusak. Sesampainya di rumah, kakaknya sudah menunggu. Apa kamu terluka, Li Ohrem? Aku lihat berita, ada 9 korban jiwa, 12 luka parah, dan gedung hancur. Ohrem bilang, maafkan aku, sebenarnya aku ada di sekolah waktu kejadian, tapi badanku tidak apa-apa, kakak bisa lihat sendiri. Kakaknya langsung memeluknya, tidak bisa, kamu harus diperiksa, aku akan bawamu ke dokter kenalan kakak besok. Lagian sekolah diliburkan untuk sementara. Keesokan harinya Ohrem diperiksa, dokter bilang, apa kamu adiknya Ahrem? Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya bukan? Ohrem ingat, kau dokter yang waktu itu mengantar kakakku pulang bukan? Kau benar, mari kita cek fisikmu. Setelah diperiksa dokter bilang, fisikmu tidak ada masalah.
Tapi anehnya, biasanya atlet yang bugar punya skor 7,9 atau 8,2, tapi kau pas 8. Tubuhmu seperti fisik yang dibuat-buat, mungkin dipengaruhi oleh perasaanmu saat insiden di sekolah. Orang yang mengingat itu kesal. Aku sangat geram. Kalau saja waktu itu aku mencoba sedikit lebih keras, mungkin semuanya takkan terjadi. Mendengar itu dokter bilang, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Luka mental yang didapat ketika masih muda dapat bertahan seumur hidup. Jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu. Orang sedikit lega. Ia pamit. Dokter bilang, tunggu, apa kamu masih suka main game? Aku dengar kau jago bermain ergosphere. Bagaimana kalau kita main bareng nanti? Sementara itu, di markas Chaos, Eun-hyun masih belum sadarkan diri. Seorang bilang, aku sudah berharap banyak karena mereka bilang bocah ini jago, tapi nyatanya tidak berguna. Necromancer bilang, jangan begitu keras padanya. Dia bukan seorang ranker. Kau juga sama saja tidak berguna. Bisa-bisanya yang hanya disuruh mengawasi, malah ikut babak belur. Apanya yang rank 22? Necromancer marah. Jadi kau meragukan skillku. Ayo 1 lawan 1. Kita bertarung. Mereka berdua memanas. Player lain datang. Hentikan. Kalau kalian mau bertarung di tempat yang jauh sana, tidak akan ada yang tahu kalau ada yang mati. Ryu Reon, kapan kau kembali? Apa kamu tidak scouting lagi? Ryu bilang, aku tidak berniat untuk balik ke sana. Presiden bilang, event Horizon akan segera dimulai. Aku akan di sini untuk sementara. Terlebih lagi, kita masih ada kerjaan untuk bocah ini. Dalam hatinya ia bilang, bocah eksekusioner. Meskipun pengalamannya belum seberapa, tapi skillnya sudah sangat bagus. Masalahnya si Avenger itu kuat, sampai bisa mengabaikan hierarki kelas di atas eksekusioner ini. Kalau sampai kita biarkan, mereka berdua akan menjadi ancaman bagi rencana presiden. Meski aku lihat bocah ini ingin membunuh Avenger itu dengan tangannya sendiri, tapi sebaiknya aku membunuh mereka duluan, karena event Horizon sudah semakin dekat. Dia adalah player dari kelas Trickmaster, rank kelima, bernama Ryu Reon. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.